Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita akan coba berdiskusi tentang manajemen bahaya di tempat kerja yang merupakan sesi yang juga amat penting di dalam pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mari kita diskusi tentang manajemen bahaya di tempat kerja. Nah, ini adalah pengantar bahwa bagaimana keselamatan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek yang amat penting. Hal ini disebabkan karena K3 sangat berkaitan erat dengan kehidupan para pekerja, baik jiwa maupun raganya. Kemudian, semua area kerja tentunya memiliki potensi bahaya. Potensi bahaya inilah yang akan mengakibatkan kecelakaan, sehingga dapat mengancam jiwa pekerja. Kemudian, agar pekerja dapat bekerja dengan baik, maka perlu adanya penanggulangan dan penanganan kecelakaan di lingkungan kerja. Kemudian, ada beberapa ruang lingkup yang akan kita diskusikan dalam mata kuliah ini, dalam sesi ini. Yang pertama adalah potensi bahaya. Selanjutnya kita akan mencoba menganalisis tentang konsep dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau dikenal dengan SMK3. Baik, kita mulai dari sebuah konsep kecelakaan kerja. Ada cause and effect di situ. Di sini menggambarkan bahwa ada efek domino di mana bahwa kecelakaan kerja yang nantinya akan mengakibatkan kepada cedera dan kerusakan, dia tidak akan berdiri sendiri. Ya, bahwa fenomena itu tidak akan terjadi tanpa ada sebab. Ya, ada beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang pada akhirnya akan mengakibatkan cedera dan kerusakan. Boleh jadi diawali dengan situasi kerja yang tidak menguntungkan, yang tidak kondusif. Ditambah lagi dengan adanya kesalahan daripada pekerja atau human error, ya. Kemudian ada beberapa tindakan-tindakan yang tidak aman, sehingga inilah yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang pada akhirnya akan menjadikan sebuah kerusakan atau cedera. Ini dikenal dengan efek domino atau teori domino Henrich. Ya. Kita tahu bagaimana caranya kecelakaan kerja itu dapat dihindari dengan memodifikasi atau mencegah terjadinya beberapa faktor penyebab, atau kita ingin berintervensi pada cause sehingga efek itu bisa dicegah. Artinya, bila kita ingin memperbaiki atau mencegah terjadinya kecelakaan yang akan mengakibatkan cedera dan kerusakan, maka kita mesti fokus pada situasi kerja yang nyaman, kemudian meminimalisir kesalahan daripada pekerja, kemudian kita akan coba untuk mencegah bahwa tindakan-tindakan yang tidak aman itu tidak terjadi. Ya, sehingga teori domino menyebutkan bahwa suatu kecelakaan bukanlah suatu peristiwa tunggal, melainkan merupakan hasil dari serangkaian penyebab yang saling berkaitan. Baik, kita beranjak menuju kepada organisasi keselamatan kerja. Nah, organisasi ini tujuan utamanya dibentuk adalah organisasi keselamatan kerja ini untuk mengurangi tingkat kecelakaan, sakit, cacat, dan kematian akibat kerja. Dengan lingkungan kerja yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. Artinya di sini bahwa organisasi ini fokus pada menciptakan situasi kerja yang nyaman, bersih, sehat, dan aman, sehingga kondisi ini akan mampu menciptakan suasana kerja yang jauh daripada kecelakaan. Kemudian organisasi dibentuk di tingkat pemerintah, perusahaan, atau oleh kelompok atau serikat kerja. Artinya di sini bahwa organisasi keselamatan kerja ini tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama, terutama perusahaan yang mempekerjakan pekerjaannya.
Di Indonesia, organisasi pemerintah yang menangani masalah keselamatan kerja di tingkat pusat dibentuk di bawah Direktorat Pembina Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di samping itu, organisasi K3 ini dibentuk juga di perusahaan-perusahaan dan ikatan ahli tertentu. Baik, kita lihat sebuah lambang yang mungkin sangat familiar ketika kita melihat perusahaan-perusahaan, melihat unit-unit kerja, maka kita akan terfokus pada lambang hijau ini. Mari kita lihat sedikit tentang apa makna daripada lambang hijau ini. Palang bermakna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Kemudian roda gigi bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani maupun rohani. Kemudian warna putih yang berada melingkar itu bermakna bersih dan suci. Kemudian warna hijau bermakna selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, ini merupakan lambang yang kalau kita paham maknanya, berarti lambang ini mengantarkan sebuah konsep tentang bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah sebuah tindakan yang amat penting dilakukan, dan itu bermakna tentang bagaimana keselamatan itu menjadi fokus di dalam hal bekerja. Mari kita lihat bagaimana kita mencoba mengidentifikasi bahaya dan job safety analysis atau dikenal dengan JSA. Identifikasi potensi bahaya dari suatu lingkungan atau suatu kegiatan kerja merupakan inti seluruh kegiatan pencegahan kecelakaan. Di sini kita diajarkan tentang bagaimana kalau kita fokus pada pencegahan kecelakaan, maka kita mesti fokus pada mengidentifikasi potensi bahaya. Maka proses identifikasi bahaya itu menjadi proses yang amat penting dan menjadi sangat krusial di dalam proses pada titik pencegahan kecelakaan nantinya. Kemudian bahaya dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sumbernya, yaitu fisik, ya, contohnya adalah kebisingan, ergonomi, radiasi, dan pengangkatan manual. Kemudian ada bahaya yang dikategori sebagai bahaya mekanik. Contohnya adalah seperti part yang bergerak atau part yang berotasi. Kemudian ada juga yang diklasifikasi menjadi bahaya elektrikal. Contohnya adalah voltase dan area magnetik. Ada juga bahaya yang diklasifikasi sebagai bahaya kimia. Contohnya adalah substansi yang mudah terbakar, beracun, dan korosif. Ada juga bahaya yang diklasifikasi di dalam biologis, ya. Contohnya adalah virus dan bakteri. Mari kita lihat lebih lanjut tentang hal yang juga amat penting dalam proses pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja, yang dikenal dengan teknik identifikasi. Teknik identifikasi ini itu amat penting di dalam hal pencegahan terhadap kerusakan dan kecelakaan kerja. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan survei keselamatan kerja. Ada juga yang menamakan tentang inspeksi keselamatan kerja, atau juga dikenal dengan inspeksi umum terhadap seluruh area kerja. Dan survei keselamatan kerja ini cenderung kurang rinci dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya. Konsep ini atau tindakan ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pencegahan kecelakaan di seluruh area kerja tertentu. Jadi survei keselamatan kerja dia bersifat umum, ya, dia menyeluruh, namun kelemahannya dia tidak terinci. Mari kita lihat bentuk lain yang dikenal dengan patroli keselamatan kerja. Patroli keselamatan kerja ini adalah inspeksi terbatas pada rute yang ditentukan terlebih dahulu. Artinya patroli ini dia dilakukan pada area yang sudah disepakati yang menjadi area yang akan dipantau. Kemudian perlu merencanakan rute berikutnya untuk memastikan cakupan menyeluruh atas area kerja. Kemudian mempersingkat waktu setiap inspeksi. Jadi patroli keselamatan kerja ini adalah part
atau dia bagian-bagian khusus yang sudah disepakati, maka di sanalah yang akan dipantau tentang keselamatan kerja. Kemudian ada lagi bentuk pengambilan sampel keselamatan kerja. Ini berarti melihat pada satu aspek kesehatan dan keselamatan kerja saja, karena ini tidak menyeluruh. Kemudian fokuskanlah perhatian untuk melakukan identifikasi lebih rinci. Maka pengambilan sampel ini, dia kemenangannya itu ada pada tindakan yang lebih rinci dibandingkan dengan survei keselamatan kerja. Kemudian perlu merencanakan serangkaian pengambilan sampel yang mencakup seluruh aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Artinya bahwa kegiatan pengambilan sampel ini diusahakan itu meliputi seluruh unit. Maka ini perlu agenda untuk menentukan sampel-sampel di setiap unit yang akan dilakukan kajian. Kemudian ada lagi namanya audit keselamatan kerja. Ini adalah inspeksi tempat kerja dengan teliti, kemudian dilakukan dengan pencarian untuk mengidentifikasi semua jenis bahaya, kemudian dapat dikembangkan menjadi sistem peringkat untuk mengukur derajat kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. Kemudian audit ulang perlu dilakukan untuk menilai perbaikan-perbaikan apa saja yang telah dilakukan. Artinya audit ini sangat bagus karena dia bisa sampai kepada mengetahui sejauh mana sudah intervensi atau perbaikan sudah dilakukan. Di sini mungkin kita akan bisa mengetahui sebelum dan sesudah audit. Itu bagaimana terjadinya peningkatan terhadap perbaikan. Kemudian ada lagi tahap berikutnya adalah pemeriksaan lingkungan. Pemeriksaan lingkungan ini adalah dilakukan berdasarkan pengukuran konsentrasi zat-zat kimia di atmosfer. Kemudian dia juga bersifat mengidentifikasi kemungkinan bahaya terhadap kesehatan di tempat kerja. Kemudian pemeriksaan dengan besar sampel, dengan sampel kasar, sangat tidak akurat dan sangat mahal. Nah ini dia lebih kepada pemeriksaan lebih umum, dan memang ini adalah pada tindakan-tindakan yang tidak terinci dibandingkan dengan pengambilan sampel. Kemudian laporan kecelakaan. Ini adalah laporan yang dilakukan atau dilaksanakan pasca terjadi kecelakaan, ya, untuk mengetahui bagaimana proses. Kemudian kecelakaan kecil perlu dicatat dan juga kerugian berupa hilangnya waktu kerja dan produksi. Jadi di dalam laporan kecelakaan ini tidak saja kita mencoba melihat proses kecelakaan terjadi, tetapi juga perlu menggambarkan dampak daripada kecelakaan berupa kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan. Kemudian laporan harus mengidentifikasi tindakan pencegahan yang perlu dilakukan. Laporan kecelakaan ini dia lebih fokus kepada bagaimana proses kecelakaan itu terjadi untuk menggambarkan sebuah tindakan yang akan dilakukan dalam konteks pencegahan. Kemudian laporan kecelakaan yang nyaris terjadi. Laporan-laporan insiden dalam keadaan sedikit berbeda akan menyebabkan kecelakaan. Nah, di sini kita perlu mengidentifikasi gejala-gejala apa saja yang terlihat di dalam sebuah fenomena yang kemudian itu berpotensi terjadi kecelakaan. Maka itu perlu dilakukan pelaporan. Diperlukan budaya keselamatan kerja yang tepat untuk mencegah terjadinya nyaris kecelakaan dan nyaris kecelakaan. Kemudian adalah saran maupun kritik daripada karyawan. Nah, ini penting ini. Karena ini para karyawan atau para pekerja kadang satu sisi lebih paham di dalam hal lapangan karena mereka selalu berada di dalam area kerja. Oleh karena itu, rekomendasi atau pandangan, masukan, saran daripada karyawan ini menjadi hal yang amat penting ya untuk diperhatikan. Mari kita lihat lebih jauh lagi tentang potensi di tempat kerja. Nah, potensi di tempat kerja ini sebenarnya ini perlu kita diskusikan karena ini amat penting di dalam hal pencegahan. Satu hal yang amat penting dalam potensi bahaya di tempat kerja adalah kita memahami bahwa keselamatan dan kesehatan merupakan aspek pelindungan tenaga kerja dengan penerapan teknologi, pengendalian segala aspek yang berpotensi
membahayakan para pekerja. Nah, di sini kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan penggunaan teknologi yang bisa mengetahui tentang potensi-potensi yang akan membahayakan para pekerja. Kemudian pengendalian ditujukan kepada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja, pencegahan kecelakaan, dan penyerasian peralatan kerja baik mesin dan karakteristik manusia yang menjalankan pekerjaan tersebut. Diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Kemudian mari kita lihat jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Apa yang menjadi fokus di dalam jenis-jenis bahaya di tempat kerja? Nah, ini amat penting untuk kita kenali supaya dengan mengetahui bahaya, maka kita bisa melakukan tindakan pencegahan secara detail dan secara menyeluruh. Ada beberapa bahaya yang dikategorikan menjadi bagian daripada bahaya di tempat kerja. Yang pertama adalah bahaya getaran. Ya. Peralatan yang menimbulkan getaran juga dapat memberikan efek negatif pada sistem saraf dan sistem muskuloskeletal dengan mengurangi kekuatan cengkeram, dan bisa saja getaran-getaran itu akan mengakibatkan sakit pada tulang belakang. Nah, tentu ini amat berbahaya dan perlu kita identifikasi. Kemudian ada bahaya kimia. Bahaya kimia bisa terjadi bila bahan-bahan kimia ini terhambur ke lingkungan kerja yang dapat mengganggu baik itu lokal maupun sistemik. Ya, dan kita tahu bahwa ini amat penting ketika kita melihat beberapa gangguan-gangguan lokal yang biasanya ini terjadi pada kulit, selaput lendir, atau gejala iritasi mulkus, dan boleh jadi kalau dia bersifat lebih jauh akan mengakibatkan kanker. Dan apabila dia masuk secara sistemik, ini juga akan menjadikan bahaya lebih menyeluruh karena dia akan masuk ke dalam aliran darah, ya, melalui dia akan masuk melalui kulit, pernafasan, dan pencernaan. Tentu ini amat berbahaya tentunya. Kemudian ada bahaya radiasi yang merupakan pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panah, kemudian partikel atau gelombang elektromagnetik, cahaya dari sumber radiasi. Ini juga perlu diidentifikasi yang merupakan hal-hal yang amat penting. Ada beberapa sumber radiasi yang bisa kita tahu selama ini mungkin dekat dengan kita. Ada televisi, ada lampu penerangan, ada alat pemanas makanan, komputer, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang bersifat unsur alamiah, ya, di dalam air maupun di lapisan bumi. Nah, baik, mari kita lihat tentang jenis-jenis bahaya lainnya. Misalnya tentang bahaya pencahayaan. Ya, penerangan yang kurang di lingkungan kerja bukan saja akan menambah beban kerja karena mengganggu pelaksanaan pekerjaan, tapi juga menimbulkan kesan kotor. Oleh karena itu, pencahayaan ini juga perlu menjadi amat penting untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja akibat kurangnya atau minimnya pencahayaan. Ya. Oleh karena itu, ini perlu dilakukan pada peningkatan penerangan, kemudian pengaturan tenaga kerja sesuai dengan umur, itu juga penting supaya orang-orang yang punya masalah dengan pencahayaan itu juga perlu diidentifikasi sehingga para pekerja merasa nyaman dengan pencahayaan di lingkungan kerja. Kemudian bahaya yang lain adalah kebisingan. Ya, kebisingan ini juga merupakan bahaya yang mesti diidentifikasi, yang merupakan campuran dari berbagai suara yang tidak dikehendaki ataupun yang merusak kesehatan, yang bisa mengakibatkan gangguan fisiologis yang tentunya boleh jadi akan menimbulkan gejala pusing, sakit kepala, dan berbagai kondisi-kondisi yang lain seperti perasaan mual, ya, susah tidur, sesak napas, dan berbagai rangsangan lain yang tidak diinginkan. Kemudian juga kebisingan bisa mengakibatkan gangguan psikologis yang berupa perasaan tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, dan cepat marah. Kemudian juga
kebisingan juga menimbulkan gangguan komunikasi yang mungkin yang disebabkan oleh masking effect atau bunyi yang menutupi pendengaran yang kurang jelas. Ya, ini juga menjadi penting untuk dicatat. Kemudian gangguan keseimbangan, bising yang sangat tinggi dapat menyebabkan kesan berjalan di ruang angkasa atau melayang, yang dapat menimbulkan gangguan fisiologis berupa kepala pusing dan mual. Kemudian efek pada pendengaran. Pengaruh utama daripada bising pada kesehatan bisa juga mengakibatkan masalah kerusakan pada indera pendengaran yang menyebabkan tuli progresif, dan efek ini telah diketahui dan diterima secara umum. Sehingga hari ini kita beberapa kajian-kajian telah menimbulkan memberikan data tentang bagaimana gangguan-gangguan pendengaran ini mengakibatkan kerugian-kerugian pada efek atau pada tubuh. Kemudian mari kita lihat tentang topik yang menjadi dasar di dalam konsep ini adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau dikenal dengan SMK3. Apa yang disebut dengan sistem manajemen K3? Sistem ini adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian risiko guna menciptakan atau guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Artinya bahwa SMK3 ini adalah proses atau sebuah tahapan yang sangat komprehensif yang pada ujungnya adalah untuk memastikan lahirnya sebuah manajemen kerja yang mampu melahirkan keamanan, kemudian efisien dan produktif. Kemudian SMK3 ini adalah sebuah sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan lainnya, seperti sistem manajemen mutu dan lingkungan. Artinya sistem ini tidak boleh terpisah. Ketika perusahaan bicara tentang mutu, ketika perusahaan bicara tentang lingkungan, maka di sana sudah ada konsep yang tidak boleh dipisahkan daripada hal tersebut, yaitu konsep tentang keselamatan kerja. Karena itu juga bagian daripada mutu dan bagian daripada tanggung jawab perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja mereka itu aman dan nyaman. Kemudian, apa yang menjadi manfaat daripada penerapan sistem manajemen K3 ini? Yang pertama adalah mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. Kita tahu hari ini perusahaan-perusahaan itu amat konsen tentang jam kerja. Bagaimana jam kerja itu mampu meningkatkan produktivitas. Juga di sisi lain, ketika jam kerja menjadi singkat, itu akan mengakibatkan produktivitas menurun. Salah satu jam kerja atau salah satu penyebab daripada singkatnya jam kerja adalah kurangnya keselamatan atau terjadinya kecelakaan atau munculnya angka kesakitan yang terjadi kepada para pekerja, sehingga ini akan mengganggu produktivitas perusahaan. Sehingga penerapan sistem ini menjadi amat penting di dalam hal mencegah, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan jam kerja yang produktif. Kemudian menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. Tentu ini menjadi amat penting di dalam perspektif pekerja dan juga dalam perspektif daripada perusahaan. Kemudian menciptakan tempat kerja yang efisien, produktif, karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja. Nah, ini saya kira ini menjadi topik, ini menjadi fokus yang amat penting ya bagi para pekerja untuk merasa nyaman dalam bekerja, sehingga mereka mampu memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Kemudian mampu meningkatkan image market terhadap perusahaan. Artinya pasar juga melihat perkembangan ini. Kalau pasar melihat keamanan dan kenyamanan dalam sebuah perusahaan, tentu ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan.
Kemudian menciptakan hubungan yang harmonis bagi pekerja dan perusahaan. Dan ini juga menjadi penting di dalam hal menciptakan produk yang berkualitas, di mana adanya hubungan baik antara pekerja dan perusahaan. Kemudian perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik sehingga membuat umur alat tersebut semakin lama dan tahan lama. Kemudian juga menjadi penting adalah apa yang menjadi prinsip daripada penerapan SMK 3. Yang pertama adalah komitmen dan kebijakan mengenai sistem ini itu mesti terdapat di dalam internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan, seperti peraturan perundang-perundangan yang mengatur mengenai SMK 3. Artinya ketika kita bicara tentang SMK 3 ini, kita bicara tentang komitmen dan kebijakan. Komitmen berarti itu adalah sebuah pegangan secara internal, ya, kesepakatan internal perusahaan, dan juga kebijakan-kebijakan di mana pemerintah itu memberikan peluang lahirnya sebuah manajemen kerja yang mampu memberikan keamanan di dalam bekerja. Kemudian perencanaan SMK 3 ini meliputi daripada hasil analisis risiko, persyaratan hukum, rekaman kecelakaan, hasil audit persyaratan internal perusahaan, dan hasil investigasi. Kemudian penerapan SMK 3 di perusahaan, kemudian pengukuran secara objektif dari kinerja SMK 3 yang telah berjalan melalui indikator K3, kemudian evaluasi SMK 3 yang telah berjalan itu akan dicocokkan dengan perencanaan awal. Tindak lanjut daripada hasil evaluasi akan dilakukan untuk peninjauan ulang kembali dan peningkatan oleh manajemen untuk selanjutnya dilaksanakan peningkatan secara berkelanjutan. Artinya konsep ini adalah sebuah konsep untuk memastikan hadirnya keamanan, kenyamanan yang terus berkelanjutan. Sehingga diperlukan sebuah data yang itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, kemudian itu perlu direncanakan sampai pada akhirnya itu dievaluasi untuk kemudian direncanakan kembali dengan tindakan-tindakan yang berkelanjutan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana prinsip itu diawali dengan komitmen dan kebijakan, kemudian komitmen dan kebijakan itu akan kemudian dilakukan perencanaan-perencanaan terhadap memastikan SMK itu berjalan, kemudian penerapan dilakukan berdasarkan perencanaan, kemudian ada namanya pengukuran dan evaluasi. Ya, kita tinjau ulang sejauh mana penerapan itu sesuai dengan perencanaan. Kemudian pada akhirnya kita meninjau, kemudian melakukan peningkatan yang berkesinambungan. Artinya proses ini adalah proses yang tidak berhenti. Proses ini akan terus bergulir. Ya, merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, kemudian mendapatkan gambaran setelah intervensi, kemudian merencanakan kembali, terus dia bergulir. Kemudian apa yang menjadi hal yang amat penting di dalam penerapan ini? Ada beberapa hal yang amat penting yang perlu kita bicarakan di dalam penerapan sistem K3. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini meliputi komitmen manajemen puncak. Ini amat penting. Ya, bagaimana pemimpin perusahaan berada pada pihak yang amat peduli terhadap SMK 3 ini, sehingga dia punya komitmen yang kuat, ya. Dan komitmen yang kuat itu menjadi amat penting yang akan mempengaruhi proses-proses selanjutnya. Kemudian menentukan ruang lingkup, ya, mana yang menjadi hal-hal yang perlu disasar sebagai fokus daripada program ini. Kemudian menetapkan cara penerapan. Bagaimana cara menerapkan SMK 3 ini? Itu juga perlu ditetapkan supaya dia punya satu persepsi yang sama. Kemudian membentuk kelompok penerapan. Ini juga amat penting. Ada kelompok yang bertanggung jawab untuk menerapkan konsep ini. Kemudian pada akhirnya adalah menetapkan sumber daya yang diperlukan.
Ini juga menjadi amat penting dikarenakan kalau tanpa sumber daya tentu sebagus apapun konsep tidak akan bisa berjalan karena sumber daya tidak mendukung terhadap program tersebut. Baik, kemudian kita akan lihat pada tahap pengembangan dan penerapan. Setelah itu dipersiapkan, selanjutnya adalah bagaimana tahap pengembangan dan penerapan. Yang pertama adalah menyatakan komitmen. Nah, komitmen ini mesti tertulis, ya, dinyatakan oleh para pimpinan, kemudian diikuti oleh seluruh karyawan. Kemudian menetapkan cara penetapan, membentuk kelompok kerja, menetapkan sumber daya yang diperlukan, dan kemudian yang paling penting juga adalah kegiatan penyuluhan supaya seluruh karyawan itu punya persepsi yang sama dengan manajemen perusahaan. Sehingga proses selanjutnya itu merupakan proses yang terintegrasi, tidak terpisah-pisah. Kemudian ada peninjauan sistem. Ya, kita meninjau sistem untuk melihat apakah itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian menyusun jadwal kegiatan, kemudian pengembangan sistem manajemen K3, kemudian penerapan sistem, dan terakhir adalah proses sertifikasi. Baik, kita lihat tentang kebijakan SMK3. Nah, apa yang bisa kita lihat pada kebijakan? Kebijakan ini adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus yang memuat seluruh visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3. Sehingga kebijakan ini itu detail, ya, terlihat di situ apa visi, apa tujuan perusahaan, apa komitmennya, dan tekad melaksanakan K3. Kemudian kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Artinya, kebijakan ini merupakan konsensus kesepakatan antara berbagai pihak sehingga ini menjadi bahasa bersama, menjadi sebuah persepsi yang tidak misinterpretasi. Ya, kemudian apa itu bentuk komitmen? Bentuk komitmen adalah yang pertama mewujudkan organisasi K3. Yang kedua adalah menyediakan anggaran. Ini adalah stase yang amat penting. Kemudian menyediakan tenaga kerja di bidang K3. Perlu tenaga-tenaga yang memang paham tentang K3 itu ada di perusahaan-perusahaan. Kemudian melakukan koordinasi terhadap perencanaan K3, kemudian melakukan penilaian kerja dan melakukan tindak lanjut pada pelaksanaan K3. Kemudian ini beberapa contoh, ya, contoh kebijakan secara sederhana. Supaya ini lebih jelas, bila perusahaan memang punya komitmen yang tinggi terhadap K3, maka mereka mesti melanjutkannya di dalam hal yang nyata. Salah satunya adalah mereka membuat komitmen. Satu misalnya, kami berkomitmen untuk satu, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Dan orang lain, siapa orang lain itu? Kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Kemudian menjamin pengendalian dampak lingkungan daripada operasional perusahaan. Kemudian memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Kemudian melakukan perbaikan berkelanjutan demi terciptanya K3 yang baik di tempat kerja dan lingkungan yang sehat di wilayah perusahaan. Kemudian ada lagi tahapan berikutnya setelah dia menyatakan komitmen. Kemudian hal yang amat penting adalah melanjutkan dengan maka kami akan melakukan apa. Jadi setelah komitmen itu dituliskan, selanjutnya adalah diuraikan lagi tentang action apa yang akan dilakukan berdasarkan komitmen yang sudah dibuat. Maka di sini kita bisa saja
melihat beberapa aksi yang akan dilakukan oleh perusahaan setelah mereka menyatakan komitmen. Contohnya adalah satu, mengidentifikasi dan mengendalikan semua potensi bahaya serta aspek-aspek dampak lingkungan yang terkandung pada seluruh aktivitas operasional perusahaan. Berarti di sini fokusnya bagaimana perusahaan mengidentifikasi berbagai hal yang termasuk pada potensi bahaya. Kemudian membentuk struktur atau susunan atau organisasi atau unit khusus yang akan melaksanakan penerapan K3 di perusahaan secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan. Nah, ini amat penting ya, karena mereka lah nanti yang akan fokus dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya ataupun tidak terlaksananya sistem K3 ini. Sehingga unit ini amat penting untuk di-SK-kan ya, dibuat surat keputusan, ditunjuk orangnya. Kemudian boleh jadi sampai kepada fungsi dan peran mereka. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, kemudian memberikan pelatihan dan pembinaan K3 kepada tenaga kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tenaga kerja terhadap K3, kemudian berperan aktif untuk memenuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan K3. Nah, itu beberapa aksi yang merupakan lanjutan dari sebuah komitmen yang telah dinyatakan. Ini beberapa contoh, tentu nantinya bagaimana bentuk komitmen dan aksi sangat tergantung daripada kondisi di lapangan. Baik, mari kita lihat apa yang amat penting juga di dalam penerapan sistem K3 ini. Salah satunya adalah pengelolaan komunikasi. Kita tahu hari ini dan kita bisa melihat bahwa komunikasi itu amat penting di dalam mentransfer knowledge atau mentransfer informasi kepada seluruh orang-orang yang terlibat di dalam hal produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan komunikasi ini adalah agar semua personel perusahaan memahami dan mendukung sistem ini. Bagaimana mereka bisa mendukung kalau mereka tidak paham, sehingga persepsi mereka berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan komunikasi yang tepat. Kemudian pertimbangan pengelolaan komunikasi. Yang pertama adalah kebijakan dan sasaran K3. Yang kedua adalah dokumentasi SMK3 yang relevan. Kemudian perlu adanya prosedur identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, kemudian adanya uraian jabatan, kemudian hasil tinjauan pekerja terkait dengan K3, dan juga kemudian program pelatihan. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam melakukan manajemen komunikasi untuk memastikan semua unit, semua petugas, semua orang yang terlibat di dalam perusahaan punya pandangan yang sama, sehingga yang kita harapkan mereka mendukung terhadap kebijakan dan penerapan daripada keselamatan kerja. Kemudian bagaimana pengelolaan operasi dan evaluasi SMK3? Yang pertama adalah kita berdasarkan kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 96. Apa yang perlu dilakukan pengelolaan operasi? Yang pertama adalah perancangan dan rekayasa. Bagaimana ini berfokus pada pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam proses rekayasa, itu harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan. Artinya di sini bahwa ketika kita melakukan penerapan atau melakukan berbagai hal yang terkait dengan pengendalian risiko kecelakaan, itu mesti itu terlihat pada atau dimulai pada proses perencanaan atau perancangan. Kemudian tinjau ulang kontrak, ya. Bagaimana pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3 yang telah ditentukan. Artinya, di sini kita bisa melihat bagaimana kepedulian dan komitmen daripada berbagai pihak yang tertuang dalam kontrak kerja. Kemudian pembelian
Artinya di sini bahwa untuk investasi apapun itu mesti terintegrasi dengan sistem penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, itu beberapa hal ya yang sudah kita diskusikan tentang bagaimana sistem SMK 3 dan juga identifikasi potensi bahaya yang perlu dibahas atau perlu dipikirkan di dalam hal pencegahan daripada kecelakaan kerja. Ini yang dapat kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu beberapa hal yang telah kita sampaikan ini adalah bagian yang amat sederhana, singkat, hanya sebagai pengantar. Selanjutnya memang perlu kita untuk membaca lebih banyak hal, karena memang bicara kepada SMK 3 adalah bicara yang amat luas, sehingga perlu mengelaborasi pengetahuan-pengetahuan dan perlu juga diskusi yang detail tentang bagaimana penerapan SMK 3 ini dapat berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya diskusikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapat banyak informasi yang penting di dalam diskusi ini. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.